Jadi hubungan sesuatu dengan waktu itu lebih umum waktu itu sendiri. Sebab hubungan sesuatu dengan waktu, bisa sesuatunya itu terjadi dalam waktu, bisa terjadi di luar waktu, sekalipun berhubungan dengan waktu. Seperti akhir gerak atau awal gerak, akhir waktu atau awal waktu, awal mula waktu. Seperti perpisahan dan pertemuan dua benda. Begitu pula kapan, yakni bisa diterapkan pada gerak irisan. Kan tadi pembahasannya kapan dan waktu, mana lebih luas? Lebih luas kapan, karena kapan mencakup waktu, mencakup kejadian waktu I, seperti substansi dan aksiden. Mencakup kejadian di luar waktu I, seperti kejadian anon atau jejaki atau saati, di mana seperti perpisahan dan pertemuan. Begitu pula bahwa kapan itu luas, lebih luas dari waktu itu sendiri. Ini begitu pula tambahan bahwa kapan itu lebih luas. Ini kapan bisa diterapkan kepada gerak irisan. Jadi gerak itu, insya Allah nanti ada pelajaran gerak, seluruh benuknya gerak dibahas. Jadi sebenarnya masih banyak PR kita ini. Setelah ini sebab akibat, setelah itu mungkin gerak dan seterusnya. Masih ada 12 bahasan. Semuanya ada 12 bahasan kurang lebih. Nah, gerak itu bisa dilihat dari dua sisi. Misalnya bola yang bergerak antara titik A ke B. Atau begini, kereta api yang bergerak dari Surabaya ke Jakarta. Kita bisa melihat dalam khayalan kita, dalam bayangan kita, kereta api itu antara Surabaya dan Jakarta. Antara Surabaya Jakarta. Kadang-kadang, ini satu global. Tapi kadang-kadang gerakan itu kita pecah-pecah. Misalnya stasiun Jogja, stasiun Bandung, stasiun Jakarta. Jadi berapa itu sudah? Stasiun Jogja, Bandung, Jakarta. Jadi 3 irisan. Jadi 3 bagian. Bagian pertama antara Surabaya, Jogja. Bagian kedua antara Jogja, Bandung. Bagian ketiga antara stasiun Bandung dan Jakarta. Jadi kadang-kadang kita melihat gerak itu antara Surabaya, kereta api Surabaya, antara Surabaya Jakarta. Tapi kadang-kadang kita melihat gerak itu seperti kereta api itu kita potong-potong antara Surabaya, Jogja, Bandung, Jakarta. Begitu. Nah, kalau kita potong-potong itu disebut gerak irisan, gerak potongan, gerak bagian, bisa begitu. Terserah mau diistilahkan apa. Saya kemarin entah karena apa saya sudah lupa mengambil istilah gerak irisan. Jadi kapan itu lebih luas di waktu, karena bisa diterapkan kepada gerak irisan, yakni ketika melihat gerak dengan membagi-baginya kepada bagian-bagian, atau gerak antara, yakni melihat gerak antara titik mula dan akhir secara sederhana dan tanpa pembagian. Jadi kapan itu bisa diterapkan, kan kapan itu hubungan sesuatu dengan waktu. Nah, saya bisa melihat kereta api itu hubungan sesuatu, katakanlah kereta api dengan waktu. Nah, misalnya saya melihat bahwa gerak kereta api antara Surabaya Jakarta perlu berapa jam. Nah, itu namanya gerak antara. Tapi kadang-kadang saya melihat Surabaya Jogja berapa jam ya? Jogja Bandung berapa jam? Bandung Jakarta berapa jam? Itu disebut gerak irisan. Jadi hubungan sesuatu, kereta api misalnya contohnya di sini dengan waktunya. Begitu. Gerak substansi juga begitu, bisa dibuat gerak irisan. Misalnya gerakan tanah, misalnya tanah sampai jadi manusia. Saya bayangkan gerak tanah sampai pada manusia. Misalnya tanah dimakan rumput, jadi rumput, dimakan rumput jadi kelinci, jadi kelinci.
Kemudian kelincinya dimakan apa ini? Kelincinya dimakan. Hah? Kelinci soalnya haram di Ahlul Bait. Seandainya halal, enak langsung jadi contoh. Enggak deh. Begini saja, tanah dimakan rumput, rumput dimakan kambing. Nah, kambing jadi mani di dalam perut kambing, di dalam badan kambing, kemudian kambingnya kawin, kemudian lahir kambing. Kemudian kambing disembelih, kemudian proteinnya di dalam perut dibeda-beda oleh badan, dijeda-jedakan, dibeda-bedakan, kemudian proteinnya dibuat mani. Kemudian mani menjadi janin, kemudian janin jadi manusia. Nah, saya bisa melihat gerak antara, yakni gerak tanah antara tanah sampai manusia. Tapi saya bisa melihatnya terpotong-potong. Seperti tadi itu, dari tanah ke rumput, rumput ke kambing, kambing ke mani kambing, dan rumput ke mani kambing ke kambing, kambing ke protein, protein ke mani, mani ke janin, manusia. Jadi gerakannya dipotong-potong. Begitu. Jadi tidak mesti gerakan dari tempat ke tempat. Jadi gerakan substansi boleh, gerakan aksiden juga boleh. Biasanya dulu kalau masih SD itu, kalau kita kegiatan pertanian, saya tanam biji jagung, yang tiap minggu disuruh cek sama kepala sekolah, misalnya suruh hitung berapa senti pertambahan daripada tunas jagung yang kita tanam di kebun sekolah. Misalnya kayak gitu, penelitian misalnya.